Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Bagi kebanyakan orang, garasi adalah ruang transisi yang dingin dan berdebu, tempat menyimpan barang-barang yang terlupakan dan kendaraan yang hanya berfungsi sebagai alat. Namun bagi Alina, garasi di samping rumahnya adalah sebuah kuil. Sebuah kapsul waktu yang menyimpan harta paling berharga dalam hidupnya. Aroma khas oli yang samar, wangi semir mobil rasa pinus, dan jejak aroma bensin yang menguap adalah parfum kenangan yang selalu menyambutnya. Di tengah ruangan itu, di bawah kain penutup bludru berwarna biru tua, bersemayamlah sang pusaka. Sebuah Holden Kingswood Haki tahun 1973, berwarna hijau zaitun dengan atap putih gading. Alina menarik ujung kain itu dengan gerakan penuh hormat, seolah sedang membuka tabir suci. Cahaya lampu neon di langit-langit garasi langsung menari di atas permukaan cat yang terawat sempurna, memantulkan kilau krom di bemper dan velg yang tak lekang oleh waktu. Mobil itu bukan sekadar besi tua. Ia memiliki nama, Bima. Nama yang diberikan oleh ayahnya, yang mengatakan bahwa mobil ini sekuat dan setangguh Bima dalam pewayangan, mampu membawanya melintasi suka dan duka kehidupan. Setiap sentuhan jarinya di atas kap mesin yang dingin seolah mengirimkan getaran nostalgia ke seluruh tubuhnya. Pagi ini, seperti ratusan pagi lainnya, adalah ritualnya. Ia membuka pintu mobil yang berat itu, dan suara, klik, yang khas membawanya kembali ke masa lalu. Ia duduk di kursi pengemudi yang terbuat dari kulit sintetis berwarna krem, yang meski sedikit retak di beberapa bagian, tetap terasa nyaman memeluk tubuhnya. Aroma kabin yang pengap dan khas mobil tua adalah napas ayahnya yang seolah masih tertinggal di sana. Memorinya melayang ke usianya yang ke-17. Kakinya gemetar saat pertama kali menginjak pedal kopling, membuat Bima melompat-lompat seperti kuda liar. Di sampingnya, ayah hanya tertawa renyah. "Tenang, nak," kata ayah sambil menepuk pundaknya. "Jangan dilawan. Rasakan getaran mesinnya, dengarkan suaranya. Dia akan memberitahumu kapan harus berpindah. Kamu dan Bima harus menjadi satu." Hari itu, di lapangan kosong belakang kompleks, diiringi tawa dan keringat dingin, Alina belajar menyetir. Ia belajar bahwa kesabaran dan perasaan adalah kunci untuk mengendalikan kekuatan besar. Mobil itu adalah saksi bisu transformasinya dari seorang gadis remaja menjadi wanita yang lebih percaya diri. Kenangan lain berkelebat. Suatu sore yang terik, saat Bima tiba-tiba mogok di tengah jalan, ayah tidak menelepon montir. Sebaliknya, beliau membuka kap mesin, menyingsingkan lengan kemejanya, dan berkata, "Ayo, nak, kita berkenalan lebih dalam dengan jantungnya Bima." Tangannya yang berlumuran oli mengajarinya cara memeriksa busi, membersihkan karburator, dan mengenali suara mesin yang sehat. "Jaga mobil ini baik-baik, nak," pesan ayahnya di sela-sela napasnya yang terengah. "Rawat dia seperti kamu merawat dirimu sendiri. Karena di dalamnya, ada lebih dari sekadar mesin. Ada kenangan kita." Kata-kata itu terngiang begitu jelas, seolah baru diucapkan kemarin. Itulah wasiat terakhir ayahnya sebelum beliau berpulang setahun kemudian. Mobil itu bukan lagi sekadar kendaraan, melainkan potongan jiwa ayahnya yang paling nyata. Alina menghela napas, kembali ke masa kini. Ia memasukkan kunci ke lubang kontak dan memutarnya. Mesin V8 itu bergemuruh, mengeluarkan deru yang berat namun merdu, mengisi seluruh garasi dengan suaranya yang gagah. Getarannya merambat dari setir ke tangannya, terasa begitu hidup. Ini bukan sekadar mesin, ini adalah detak jantung kenangan. "Kamu poles lagi besi tua itu, Al?" Suara itu datang dari ambang pintu garasi, memecah keheningan syahdunya. Bagas, suaminya, berdiri di sana dengan handuk melingkar di leher dan secangkir kopi di tangan. Ekspresinya datar, sedikit terganggu oleh suara bising mesin di pagi hari. Alina mematikan mesin. Kehangatan yang tadi menyelimuti hatinya perlahan memudar. "Aku hanya memanaskannya, Mas, biar akinya tidak soak." Bagas berjalan mendekat, melongo ke dalam garasi dengan tatapan yang selalu sama setiap kali melihat mobil itu, tatapan penuh perhitungan. "Sampai kapan kamu mau menyimpan mobil ini?"
Garasi jadi sempit. Kalau dijual, uangnya bisa dipakai untuk hal yang lebih berguna. Ibu kemarin bilang atap dapurnya bocor. Butuh renovasi. Alina mengelus dashboard Bima dengan lembut, seolah melindungi mobil itu dari kata-kata tajam suaminya. Mas, kita sudah pernah membahas ini. Mobil ini tidak akan pernah kujual. Ini satu-satunya peninggalan ayah yang paling berarti buatku. Berarti tidak harus menghasilkan uang, kan? Bagas mendengus. Lihatlah, catnya memang masih bagus, tapi onderdilnya makin langka. Biaya perawatannya bisa untuk membayar cicilan motor baru. Ini bukan soal uang, Al, tapi soal kepraktisan. Hati Alina sedikit mencelos. Bagas tidak pernah mengerti. Baginya, semua hal di dunia ini diukur dengan nilai guna dan nominal rupiah. Ia melihat Holden Kingswood ini sebagai tumpukan besi yang tidak praktis dan memakan tempat. Ia tidak bisa melihat puluhan, bahkan ratusan, kepingan memori tak ternilai yang tertanam di setiap baut dan lekuk bodinya. Kepraktisan tidak bisa menggantikan kenangan, Mas. Jawab Alina dengan suara lebih pelan, mencoba menghindari pertengkaran pagi. Terserah kamulah, kata Bagas akhirnya, seolah menyerah, meski nada suaranya menyiratkan kekalahan sementara. Aku hanya mengingatkan. Jangan sampai kita merawat rongsokan sementara kebutuhan yang lebih mendesak terabaikan. Ia membalikkan badan dan berjalan kembali ke dalam rumah, meninggalkan Alina sendirian dengan gaung kata, rongsokan, yang terasa menyakitkan di udara. Alina memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir energi negatif yang dibawa suaminya. Ia menatap Bima sekali lagi. Rongsokan? Mobil ini adalah bukti cinta seorang ayah. Sebuah jangkar yang menghubungkannya dengan masa lalu terindahnya. Ia mengambil lap mikrofiber dari laci perkakas dan mulai mengelap logo singa Holden di bagian depan dengan gerakan memutar yang lembut. Ia berjanji dalam hati, pada dirinya sendiri dan pada arwah ayahnya, bahwa ia akan selalu menjaga Bima, apapun yang terjadi. Sedikit pun ia tak tahu, bahwa janjinya akan diuji dengan cara yang paling menghancurkan hati, lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Langit pagi membentang jernih, diwarnai sapuan oranye dan ungu pucat di ufuk timur. Hari Sabtu, hari yang selalu Alina nanti-nantikan. Pertengkaran kecil dengan Bagas kemarin pagi tentang Bima sudah ia kesampingkan. Dianggapnya sebagai angin lalu, sebagai duri kecil yang tak perlu merusak keindahan taman kenangannya. Bagas memang seperti itu, praktis hingga ke tulang sumsum, dan Alina sudah belajar untuk tidak terlalu memasukkan kata-katanya ke dalam hati. Hari ini adalah harinya bersama Bima. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi dapur kecil mereka. Alina menyesapnya perlahan sambil menatap keluar jendela, ke arah garasi yang masih tertutup rapat. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Rencananya sudah tersusun rapi di kepala. Pagi ini, ia akan memberikan Bima perawatan lengkap. Bukan sekadar memanaskan mesin, tapi memandikannya hingga berkilau, membersihkan setiap sudut interiornya, dan menyemir bannya hingga hitam legam. Baginya, ini bukan pekerjaan, melainkan sebuah terapi. Sebuah cara untuk kembali terhubung dengan ayahnya, seolah mereka sedang mengerjakan proyek akhir pekan bersama. Setelah menghabiskan kopinya, ia bergerak dengan semangat. Ia menyiapkan 2 ember, satu untuk air sabun dan satu untuk membilas. Ia mengambil spons besar yang lembut, sikat ban, dan tentu saja, lap kanebo andalannya. Semua peralatan itu ia letakkan di dekat pintu belakang. Sambil bersenandung kecil lagu lawas yang sering diputar ayahnya di radio mobil, ia berjalan menuju garasi. Udara pagi terasa sejuk di kulitnya, dan embun masih membasahi ujung rumput di taman kecil mereka. Semuanya terasa normal, damai, dan penuh antisipasi yang menyenangkan. Tangannya menggenggam gagang pintu garasi yang dingin. Dengan sekali tarikan yang mantap dan sudah sangat ia hafal kekuatannya, pintu rolling door itu mulai terangkat, mengeluarkan suara derit berirama yang khas. Suara itu adalah musik pembuka ritualnya. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan siluet gagah Bima yang akan menyambutnya di dalam sana. Pintu terangkat sepenuhnya, membiarkan cahaya matahari pagi yang keemasan masuk dan menerangi seluruh ruangan. Alina membuka matanya.
dan dunianya berhenti berputar. Kosong. Garasi itu kosong. Napasnya tertahan di tenggorokan. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Di tempat di mana seharusnya Bima berdiri dengan anggun, kini yang ada hanyalah lantai semen yang telanjang. Hanya ada jejak noda oli tipis yang membentuk denah mesin mobil, sebuah hantu dari apa yang pernah ada di sana. Ruangan yang biasanya terasa penuh dan sakral, kini terasa begitu luas, hampa, dan sunyi senyap. Gema dari suara pintu garasi yang baru saja ia buka seolah mengejeknya. Tidak mungkin, bisiknya pada kehampaan. Matanya mengerjap beberapa kali, berharap ini hanyalah ilusi, permainan cahaya, atau sisa kantuk yang belum sepenuhnya hilang. Mungkin ia lupa. Mungkin semalam Bagas memarkirkannya di luar pagar karena ingin memasukkan motornya? Tidak, tidak mungkin. Bagas tidak pernah menyentuh Bima, dan Alina tidak akan pernah membiarkan mobil itu tidur di luar, terpapar embun malam dan risiko bahaya. Rasa dingin mulai merayap dari ujung kakinya, naik perlahan ke seluruh tubuhnya, membekukan darahnya. Ini bukan ilusi. Ini nyata. Ember dan spons yang ada di genggamannya terasa begitu berat. Tangannya yang mulai gemetar kehilangan kekuatan, dan semua peralatan itu jatuh berdebam ke lantai semen, menimbulkan suara gaduh yang memekakan di tengah keheningan yang mencekam. Pikiran rasionalnya mencoba mengambil alih. Tenang, Alina, tenang. Pasti ada penjelasan, katanya pada diri sendiri, meski suaranya bergetar. Ia melangkah masuk ke dalam garasi. Kakinya terasa seperti jeli. Ia melihat sekeliling, mencari secari kertas, sebuah pesan. Mungkin Bagas memindahkannya ke bengkel untuk servis kejutan? Tapi bengkel langganan mereka selalu tutup di hari Sabtu pagi. Panik mulai mencekik logikanya. Dadanya terasa sesak. Napasnya menjadi pendek dan cepat. Satu kata mulai terbentuk dan berteriak di benaknya. Dicuri. Bima dicuri. Seseorang telah masuk dan mengambil harta satu-satunya, mengambil potongan jiwa ayahnya. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah. Pintu dibiarkannya terbuka. Ia tidak peduli. Pikirannya kacau. Ia berlari ke kamar, membongkar isi laci nakas tempat ia biasa meletakkan kunci cadangan. Kosong. Tentu saja kosong, karena kunci utama dan kunci cadangan selalu ia simpan di dalam dompetnya. Ia memeriksa jendela depan, jendela belakang, mencari tanda-tanda pembobolan. Tidak ada. Semua terkunci rapat, persis seperti saat mereka tidur semalam. Bagaimana bisa? Siapa yang bisa masuk tanpa merusak apapun? Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, membuat pandangannya kabur. Kepalanya pusing. Ia butuh bantuan. Ia butuh suaminya. Bagas harus tahu. Mereka harus segera menelepon polisi, menyebar berita, melakukan sesuatu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Alina berlari menuju kamar tidur mereka. Pintu kamar masih sedikit tertutup. Ia mendorongnya dengan kasar. Mas! Mas Bagas, bangun! Teriaknya. Suaranya pecah oleh isak tangis yang mulai tak tertahankan. Mas! Ia melihat gundukan selimut di tempat tidur. Ia menariknya dengan kasar. Kosong. Bagas tidak ada di sana. Di mana dia? Alina berlari keluar kamar. Jantungnya berdebar semakin kencang, nyaris meledak. Ia memeriksa setiap ruangan. Dapur, ruang tamu, ruang kerja kecil. Tidak ada. Hanya ada secangkir kopi yang sudah dingin di meja makan. Milik Bagas. Bagas, panggilnya lagi. Kali ini lebih kencang. Lebih putus asa. Suaranya menggema di rumah yang terasa begitu sunyi dan dingin. Lalu ia mendengar suara air dari kamar mandi. Harapan menyelinap di antara kepanikannya. Bagas ada di rumah. Ia aman. Mereka bisa menghadapi ini bersama. Alina berlari ke arah kamar mandi dan menggedor pintunya tanpa henti. Mas! Mas! Buka pintunya. Cepat! Sesuatu yang buruk terjadi. Bima hilang. Mobil ayah dicuri. Gedoran panik Alina di pintu kamar mandi terasa memekakan telinga di rumah yang hening itu.
Setiap pukulan tangannya di kayu yang dingin diiringi oleh isak tangis yang semakin menjadi-jadi. Mas, Mas, buka, cepat, serunya. Suaranya serak dan putus asa. Harapan tipis yang sempat muncul saat mendengar suara air kini bercampur dengan teror yang semakin pekat. Beberapa detik kemudian, suara gemericik air berhenti. Terdengar bunyi, klik, pelan saat kunci pintu diputar dari dalam. Pintu terbuka. Di sana, Bagas berdiri. Kontrasnya begitu menyakitkan hingga terasa surreal. Sementara Alina berantakan, rambutnya acak-acakan, wajahnya basah oleh air mata dan keringat dingin, matanya merah dan bengkak, suaminya tampak segar dan tenang. Uap hangat dari kamar mandi menguar di sekelilingnya, membawa aroma sabun mint yang tajam. Rambutnya basah dan disisir rapi ke belakang, dan ia hanya mengenakan handuk yang melilit pinggangnya, dengan tetesan air masih mengalir di dada bidangnya. Ia menatap Alina dengan alis terangkat. Ekspresinya bukan cemas, melainkan terganggu. Ada apa sih, Al? Pagi-pagi sudah teriak-teriak seperti kesurupan. Tanyanya dengan nada datar, seolah keributan yang dibuat Alina hanyalah gangguan sepele. Napas Alina tersengal-sengal. Ia mencoba merangkai kata di antara isakannya. Mobil. Mobil ayah. Ia berhasil berucap. Bima, di garasi tidak ada. Dicuri. Mas, ada yang mencurinya. Ia menatap wajah suaminya, mencari reaksi yang sama, keterkejutan, kemarahan, kepanikan. Ia butuh Bagas untuk merasakan secuil saja dari teror yang sedang melumpuhkannya. Tapi yang ia dapatkan adalah tatapan kosong. Tidak ada kepanikan. Tidak ada keterkejutan. Hanya keheningan yang aneh dan sorot mata yang sulit diartikan. Bagas bahkan tidak melirik ke arah garasi. Ia hanya menghela napas panjang. Sebuah desahan lelah yang menusuk langsung ke jantung Alina. Tidak perlu lapor polisi, Al, kata Bagas pelan. Suaranya tenang sekali. Terlalu tenang. Ketenangan itu adalah anomali yang mengerikan. Kepala Alina yang dipenuhi kepanikan tiba-tiba menjadi jernih sesaat. Sebuah firasat buruk yang dingin dan tajam mulai merayap di benaknya. Maksudmu? Tanyanya. Suaranya kini bergetar karena alasan yang berbeda. Bukan lagi karena panik, tapi karena takut akan jawaban yang akan ia terima. Kamu memindahkannya? Kamu bawa ke bengkel. Secercah harapan naif masih berusaha mencari jalan keluar. Bagas mengalihkan pandangannya sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat, atau mungkin hanya menghindari tatapan Alina yang penuh selidik. Ia menggaruk lehernya yang tidak gatal sebelum akhirnya menatap istrinya lagi. Oh, mobil rongsok itu. Dua kata itu, mobil rongsok, keluar dari mulutnya dengan begitu enteng, begitu menghina. Kata yang sama yang ia gunakan kemarin, tapi kali ini terasa 1000 kali lebih tajam. Lalu ia menjatuhkan bomnya. Kujual. Satu kata. Hanya satu kata. Tapi kata itu menghantam Alina dengan kekuatan sebuah palu godam. Udara seolah tersedot keluar dari paru-parunya. Suara di sekitarnya meredam, berganti dengan dengungan nyaring di telinganya. Kakinya lemas, dan ia harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Wajah Bagas di depannya tampak kabur, berputar. Dijual. Kata itu bergema di dalam kepalanya, membentur dinding tengkoraknya berulang-ulang. Kamu apa? Bisiknya, menolak untuk percaya. Ia pasti salah dengar. Ini pasti lelucon yang sangat kejam. Kamu tidak mungkin. Melihat ekspresi Alina yang hancur, wajah Bagas justru mengeras. Nada bicaranya yang tadi tenang kini berubah menjadi defensif. Seolah Alina lah yang bersalah di sini. Kenapa tidak mungkin? Aku melakukannya. Tandasnya. Sudah berapa kali ku bilang, mobil itu cuma menuhin garasi dan menyedot uang. Uangnya ku buat ibuku. Kamu tahu kan, dia butuh renovasi dapur. Atapnya bocor, catnya mengelupas. Apa kamu lebih peduli pada besi tua daripada pada mertuamu sendiri? Kemudian ia mengucapkan kalimat yang menyegel kehancuran hati Alina, menghancurkannya menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Jangan lebay, Al. Itu cuma mobil.
Jangan lebay. Itu cuma mobil. Bukan. Itu bukan cuma mobil. Itu adalah pelajaran menyetir pertamanya. Itu adalah sore hari penuh oli bersama ayah. Itu adalah tawa ayah saat mesinnya meraung untuk pertama kali. Itu adalah pelukan terakhir ayah sebelum pergi ke rumah sakit. Itu adalah wasiatnya. Itu adalah jiwanya. Dan Bagas, suaminya, orang yang seharusnya melindunginya dan memahami hatinya, baru saja menyebut semua kenangan itu sebagai lebay. Ia tidak hanya menjual sebuah benda. Ia telah menjual sejarah Alina, merampas warisannya, dan meludahi kenangan ayahnya, lalu menyebut kesedihan mendalam istrinya sebagai sebuah drama yang berlebihan. Pengkhianatan itu begitu total, begitu mutlak. Ia melakukannya di belakang punggungnya. Ia tidak bertanya, tidak berdiskusi. Ia bertindak seolah-olah perasaan Alina sama sekali tidak ada harganya. Kekuatan terakhir yang menopang tubuh Alina lenyap. Ia merosot ke lantai, tidak peduli lagi pada apapun. Isak tangis yang tadi tertahan kini meledak menjadi raungan kepedihan yang pilu. Raungan yang datang dari tempat terdalam di hatinya yang kini menganga kosong. Ia memeluk lututnya, mengguncang-guncang tubuhnya, membiarkan gelombang duka dan amarah menenggelamkannya. Bagas menatapnya dari atas, masih berdiri di ambang pintu kamar mandi. Ada kilat kejengkelan di matanya. Sama sekali tidak ada penyesalan. Sudah, jangan seperti anak kecil, katanya dengan nada tidak sabar. Ini demi kebaikan kita juga. Nanti juga kamu mengerti. Ia melangkah maju, hendak menyentuh bahu Alina. Jangan sentuh aku, jerit Alina, menepis tangannya bahkan sebelum menyentuh kulitnya. Tatapannya yang penuh air mata kini berkilat marah. Pergi, jangan dekati aku. Bagas mundur selangkah, tampak terkejut dengan penolakan keras itu. Ia mendengus, seolah reaksi Alina adalah bukti nyata dari tuduhannya. Terserah, gumamnya dingin. Ia berbalik, masuk kembali ke kamar tidur untuk berganti pakaian, meninggalkan Alina yang terisak sendirian di lantai yang dingin. Alina tidak melihatnya pergi. Ia hanya bisa menunduk, menatap lantai keramik yang buram karena air matanya. Garasi itu kosong. Dan kini, hatinya juga ikut kosong. Sebuah lubang hitam besar telah tercipta, menelan semua kepercayaan, semua cinta, dan semua rasa aman yang pernah ia rasakan untuk suaminya. Konfrontasi telah berakhir, tapi pertempuran di dalam dirinya baru saja dimulai. Pintu depan terbanting menutup dengan suara keras. Getarannya terasa sampai ke lantai tempat Alina masih terduduk lesu. Itu adalah suara Bagas yang pergi, berangkat kerja seolah-olah pagi itu adalah pagi yang normal, seolah-olah ia tidak baru saja merobek hati istrinya dan melemparkannya ke lantai. Alina tidak bergerak. Ia hanya mendengarkan deru motor suaminya yang menjauh hingga lenyap ditelan kebisingan jalanan. Lalu, yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang begitu total dan menindih, membuat rumah yang selama ini menjadi tempatnya bernaung terasa seperti makam yang dingin dan asing. Hari pertama. Waktu seolah kehilangan artinya. Detik merayap menjadi menit. Menit membeku menjadi jam. Alina tidak tahu sudah berapa lama ia berada di posisi yang sama, memeluk lututnya di depan pintu kamar mandi yang terbuka. Tubuhnya kaku, tenggorokannya kering, dan matanya perih karena terlalu banyak menangis. Akhirnya, dengan sisa-sisa tenaga, ia bangkit. Kakinya terasa goyah, seperti milik orang lain. Ia berjalan melewati ruang tamu, pandangannya kosong. Setiap sudut rumah kini terasa menyakitkan. Foto pernikahan mereka di dinding seolah mengejeknya. Sebuah potret kebahagiaan palsu. Ia masuk ke kamar tidur dan mengunci pintunya. Tirai jendela yang tebal ia tarik hingga tertutup rapat, menolak cahaya matahari masuk, mengubah kamar itu menjadi sebuah gua yang temaram. Ia merebahkan diri di tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Di dalam kepompong kegelapannya, ia ingin menghilang. Ia ingin dunia berhenti berputar dan membiarkannya tenggelam dalam dukanya. Raungan kepedihan yang tadi meledak kini berubah menjadi isak tangis tanpa suara yang menyiksa. Bahunya berguncang hebat. Setiap tarikan napas terasa seperti sayatan pisau di dadanya.
Kata-kata Bagas terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Mobil rongsok itu. Ku jual. Jangan lebay. Itu cuma mobil. Setiap kata adalah sebuah pukulan, sebuah penghinaan terhadap perasaannya, terhadap kenangan ayahnya. Bagaimana bisa pria yang tidur di sampingnya setiap malam, pria yang telah berjanji untuk menjaganya, bisa begitu kejam dan tidak berperasaan? Ponselnya bergetar tanpa henti di atas nakas. Panggilan dari ibunya, dari sahabatnya. Mereka pasti khawatir. Tapi Alina tidak punya kekuatan untuk menjawab. Kata-kata apa yang bisa ia ucapkan? Suamiku menjual satu-satunya peninggalan ayahku tanpa izinku? Mengucapkannya dengan lantang akan membuatnya semakin nyata. Dan ia belum sanggup menanggung kenyataan itu. Ia meraih laci nakas dan menariknya dengan lemah. Di bagian paling bawah, di bawah tumpukan buku catatan lama, ia menemukan apa yang dicarinya. Sebuah album foto kecil yang sudah usang. Sampulnya terbuat dari kulit imitasi berwarna coklat tua. Dengan jari gemetar, ia membukanya. Halaman pertama langsung menyajikan sebuah foto yang warnanya sudah sedikit pudar. Di sana, seorang Alina berusia 20 tahun sedang tertawa lebar, bersandar di kap mesin Bima yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Di sampingnya, ayah merangkul bahunya, senyumnya penuh kebanggaan, matanya berbinar bahagia. Melihat foto itu, bendungan air matanya jebol lagi. Ia memeluk album foto itu erat-erat di dadanya. Seolah dengan begitu ia bisa memeluk ayahnya sekali lagi. Ayah! Bisiknya di antara isak tangis. Maafkan Alina. Ayah! Alina tidak bisa menjaganya. Ia merasa gagal. Ia telah mengecewakan satu-satunya orang yang tidak pernah mengecewakannya. Sisa hari itu berlalu dalam kabut kesedihan. Perutnya kosong, tapi ia tidak merasakan lapar. Tenggorokannya kering, tapi ia tidak merasakan haus. Ia hanya berbaring, membiarkan duka menggerogoti jiwanya, keping demi keping. Malam harinya, ia mendengar suara motor Bagas kembali. Lalu suara kunci di pintu depan. Langkah kakinya terdengar di koridor. Lalu berhenti di depan pintu kamar mereka. Gagang pintu bergerak, tapi terkunci. Al, buka pintunya, kata Bagas dari luar. Nadanya datar, tidak ada penyesalan. Alina diam, menahan napas. Alina, jangan kekanak-kanakan. Aku lapar, belum ada makanan. Suaranya mulai terdengar tidak sabar. Sesuatu di dalam diri Alina mengeras mendengar kalimat itu. Bukan permintaan maaf, bukan ajakan untuk bicara, melainkan keluhan tentang perutnya yang lapar. Betapa egoisnya, betapa kecilnya arti kesedihannya bagi suaminya. Masak saja sendiri, jawab Alina lirih. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Terdengar dengusan kesal dari luar, diikuti langkah kaki yang menjauh ke arah dapur. Malam itu, mereka tidur terpisah. Bagas di sofa ruang tamu, dan Alina di ranjang yang terasa terlalu besar dan dingin, di dalam kamar yang telah menjadi benteng pertahanannya. Menjelang hari kedua, Alina tidak bisa tidur. Matanya yang bengkak menatap langit-langit yang gelap. Gelombang kesedihan masih datang silih berganti. Namun kini ada sesuatu yang lain mulai muncul dari dasar lautan dukanya. Sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh tanda tanya. Pikirannya yang tadi lumpuh oleh emosi, kini mulai bekerja kembali, memutar ulang percakapan tadi pagi. Uangnya ku buat ibuku. Dia butuh renovasi dapur. Alasan itu terasa aneh. Renovasi dapur. Kedengarannya mendesak. Tapi seingat Alina, mertuanya tidak pernah mengeluhkan soal dapur. Justru minggu lalu, saat ia menelepon Lia, adik Bagas, ada cerita yang sangat berbeda. Alina meraba-raba mencari ponselnya. Ia membuka riwayat panggilan dan menatap nomor Lia. Ia ingat dengan jelas percakapan itu. Lia bercerita dengan nada riang. Mbak Al, tahu tidak? Ibu kemarin habis borong perhiasan. Kalung emas model baru sama gelang keroncong. Katanya dapat rezeki nomplok. Wah, penampilannya jadi makin heboh sekarang. Alis Alina bertaut. Rezeki nomplok? Beli perhiasan mahal?
Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja membeli emas batangan tiba-tiba membutuhkan uang darurat untuk renovasi dapur? Cerita itu tidak sinkron. Ada kepingan puzzle yang hilang, atau lebih tepatnya, ada kepingan yang sengaja disembunyikan. Firasat buruk yang tadi pagi sempat ia rasakan kini kembali dengan kekuatan penuh. Ini bukan sekadar tindakan impulsif dari Bagas. Ini bukan sekadar keegoisan. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Ada kebohongan. Seketika, kesedihan yang melumpuhkannya mulai berubah bentuk. Duka itu tidak hilang, tetapi kini ia dilapisi oleh amarah yang dingin dan rasa curiga yang membakar. Air matanya berhenti mengalir. Tatapannya yang tadi kosong kini menjadi tajam dan fokus. Ia bukan lagi korban yang pasrah meratapi nasib. Ia adalah seorang istri yang dikhianati dan dibohongi. Bagas tidak menjual mobil itu hanya untuk ibunya. Mungkin sebagian kecil uangnya memang diberikan sebagai alibi, tapi alasan utamanya pasti sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Tekad baru mulai membara di dalam hatinya yang hancur. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini dan kebohongan ini mengubur kenangan ayahnya untuk kedua kalinya. Ia akan mencari tahu kebenarannya. Apapun itu. 2 hari. Premisnya adalah 2 hari hingga rahasia besar terbongkar. Ini baru hari pertama. Alina memejamkan mata, bukan untuk tidur, melainkan untuk berpikir. Besok ia akan memulai penyelidikannya. Garasi itu mungkin kosong, hatinya mungkin hancur, tapi otaknya kini bekerja 100%. Pertempuran baru saja dimulai. Fajar hari kedua menyingsing tanpa warna. Langit kelabu seolah mencerminkan suasana hati Alina. Ia tidak tidur semalaman. Namun anehnya ia tidak merasa lelah. Energi baru yang dingin dan tajam mengalir di pembuluh darahnya, didorong oleh amarah dan tekad. Kesedihan itu masih ada, mengendap di dasar hatinya seperti lumpur yang pekat. Tetapi kini permukaannya telah membeku menjadi lapisan es yang keras. Ia mendengar Bagas bangun, bergerak di luar kamar dengan rutinitas paginya yang biasa. Suara pancuran air, denting cangkir kopi, lalu suara pintu depan yang ditutup. Deru motornya yang menjauh bukan lagi suara yang menyakitkan, melainkan sinyal. Sinyal bahwa panggung kini miliknya. Rumah itu kosong. Waktunya telah tiba. Dengan gerakan yang mantap, Alina bangkit dari tempat tidur. Ia tidak lagi bersembunyi di balik selimut. Ia membuka tirai, membiarkan cahaya pagi yang pucat menerangi kamar yang berantakan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya masih bengkak, tetapi sorot matanya berbeda. Tidak ada lagi keputusasaan di sana. Yang ada hanyalah kilat baja yang dingin. Sasarannya yang pertama sudah jelas. Laptop Bagas. Benda itu tergeletak di meja kerja kecil di sudut ruang tamu, tertutup dan dalam mode sleep. Biasanya, Alina tidak akan pernah berpikir untuk menyentuh privasi suaminya. Tindakan itu terasa salah, sebuah pelanggaran kepercayaan. Tapi kepercayaan itu sudah dihancurkan kemarin pagi. Bagas yang memulai perang ini, dan Alina tidak akan menghadapinya dengan tangan kosong. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang saat ia duduk di kursi kerja Bagas. Ia membuka laptop itu. Layar menyala, menampilkan permintaan kata sandi. Sejenak ia ragu, tapi kemudian ia teringat. Bagas adalah orang yang praktis dan agak malas. Kata sandinya selalu sama untuk semua hal. Kombinasi nama panggilan mereka dan tanggal pernikahan mereka. Bagas Alina 1208. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, ia mengetiknya. Klik. Layar desktop muncul. Berhasil. Napas yang sejak tadi ia tahan kini terembus perlahan. Ia merasa sedikit bersalah, tetapi perasaan itu dengan cepat tergantikan oleh urgensi misinya. Ia menggerakkan kursor. Matanya memindai ikon-ikon di layar. Ia tidak tahu persis apa yang ia cari, tapi intuisinya menuntunnya. Ia membuka peramban web. Riwayat penelusuran Bagas penuh dengan situs berita olahraga dan portal jual-beli online. Tidak ada yang aneh di sana. Lalu ia melihat tab yang disematkan di bagian atas. Ikon biru familiar dari sebuah platform media sosial. Akun Bagas.
Alina mengkliknya. Halaman profil suaminya muncul, penuh dengan foto-foto mereka berdua yang tersenyum bahagia. Sebuah kepahitan yang tajam menusuk hatinya. Betapa munafiknya semua ini. Ia mengarahkan kursor ke ikon pesan. Inilah intinya. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia menelusuri daftar percakapan. Ada obrolan dengan teman-teman kerjanya, grup keluarga, dan beberapa teman lama. Lalu, matanya terpaku pada satu nama yang tidak ia kenali. Ranti. Foto profilnya adalah seorang wanita muda dengan senyum menawan dan rambut panjang tergerai. Pesan terakhir dari Ranti baru masuk tadi malam. Sebuah stiker hati. Dengan tangan dingin, Alina membuka percakapan itu. Dan dunianya runtuh untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Percakapan itu sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Dimulai dengan sapaan biasa, lalu berubah menjadi candaan genit, dan akhirnya menjadi percakapan intim yang penuh dengan panggilan sayang dan janji-janji manis. Mereka membicarakan segalanya, mulai dari pekerjaan hingga mimpi-mimpi mereka. Bagas mengeluh tentang beban di rumah, yang jelas-jelas merujuk pada Alina. Ranti memberikan simpati dan pujian yang memabukkan. Membacanya membuat perut Alina mual. Ini bukan sekadar main-main. Ini adalah sebuah hubungan emosional yang dalam. Ini adalah pengkhianatan dalam bentuknya yang paling murni. Alina terus menggulir ke atas. Matanya melahap setiap kata yang menyakitkan. Lalu ia menemukannya. Sebuah pesan dari Bagas. Dikirim 3 hari yang lalu. Bagas. Sabar ya, sayang. Kejutan super spesial buat kamu lagi aku siapkan. Kamu pasti suka banget. Ranti. Oh ya? Apa itu? Mobil baru? Hehe. Bagas. Lebih baik dari mobil baru. Sesuatu yang klasik dan punya cerita. Sama sepertimu. Napas Alina tercekat. Sesuatu yang klasik dan punya cerita. Deskripsi itu hanya cocok untuk satu hal. Bima. Jadi ini alasannya. Bukan untuk ibunya. Bukan untuk renovasi dapur. Mobil ayahnya, wasiat sucinya, telah menjadi hadiah untuk seorang selingkuhan. Amarah yang membara membakar habis sisa-sisa kesedihannya. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kebencian yang membeku. Tapi ia belum selesai. Ia harus tahu semuanya. Ia beralih dari media sosial ke folder downloads di laptop Bagas. Ia mencari file laporan bank atau apapun yang berhubungan dengan keuangan. Di sana, ia menemukan beberapa statement dari bank yang diunduh Bagas beberapa hari lalu. Ia membukanya satu persatu. Matanya dengan cepat memindai barisan angka, mencari transaksi keluar dalam jumlah besar. Tidak ada jejak penjualan mobil. Aneh, jika Bima dijual, seharusnya ada uang masuk dalam jumlah besar. Mungkin transaksinya tunai? Kemudian ia teringat alibi Bagas. Uang untuk ibunya. Ia memeriksa riwayat transfer. Dan benar saja, ada sebuah transaksi transfer online yang dilakukan kemarin pagi, tepat setelah Bagas menghancurkan hatinya. Penerimanya adalah rekening ibu mertuanya. Tapi jumlahnya membuat Alina mengerutkan kening. 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Jumlah yang cukup masuk akal untuk uang muka renovasi dapur, jika seseorang tidak tahu konteksnya. Tapi sebagai hasil penjualan sebuah mobil klasik Holden Kingswood tahun 1972 dalam kondisi terawat, itu menggelikan. Harga pasaran mobil seperti itu bisa mencapai ratusan juta. Jadi, kebohongan Bagas kini terurai dengan jelas. Dia mentransfer sejumlah kecil uang kepada ibunya, cukup untuk menciptakan alibi yang bisa ia gunakan untuk membungkam Alina. Sebuah kedok yang cerdik. Tapi kemana sisa uangnya? Atau pertanyaan yang lebih mengerikan muncul di benak Alina. Bagaimana jika tidak ada sisa uang? Bagaimana jika mobil itu tidak pernah dijual? Alina menyatukan kedua potongan puzzle itu. Percakapan mesra tentang hadiah klasik untuk Ranti dan tidak adanya bukti penjualan atau uang dalam jumlah besar. Kesimpulan yang mengerikan namun logis terbentuk di benaknya. Bagas tidak menjual mobil itu. Dia memberikannya. Dia memberikan peninggalan paling berharga dari ayah Alina kepada selingkuhannya.
lalu memberinya uang 15 juta kepada ibunya sendiri sebagai uang tutup mulut atau sekadar alibi. Rasa jijik menjalari tubuh Alina. Ia merasa ingin muntah. Pengkhianatan ini jauh lebih dalam dan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Ia kembali ke percakapan dengan Ranti. Kali ini mencarinya dengan tujuan yang berbeda. Ia butuh petunjuk. Alamat. Tempat kerja. Apapun. Setelah menelusuri lebih jauh, ia menemukannya. Sebuah unggahan lokasi di sebuah restoran, dan di kolom komentar, Ranti menulis, "Asyik, dekat banget sama apartemenku sekarang." Alina segera membuka peta online dan mencari nama restoran itu. Lalu ia melihat sekelilingnya di peta satelit. Hanya ada satu kompleks apartemen mewah di dekat sana. The Grand Paragon Residence. Itu dia. Ia punya nama, dan ia punya kemungkinan lokasi. Penyelidikan diam-diamnya telah membuahkan hasil yang menghancurkan sekaligus memberdayakan. Ia menutup laptop Bagas, mengembalikannya persis seperti semula. Tangannya tidak lagi gemetar. Gerakannya tenang dan penuh perhitungan. Ia bangkit dari kursi, berjalan ke kamar, dan membuka lemari pakaiannya. Ia tidak akan menangis lagi. Ia tidak akan bersembunyi lagi. Ia akan berdandan, keluar dari rumah ini, dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Pertempuran telah memasuki babak baru. Perjalanan menuju The Grand Paragon Residence terasa seperti melintasi dimensi lain. Alina mencengkeram setir mobil ibunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di luar, hiruk-pikuk kota melesat dalam kabut yang buram. Namun di dalam mobil, keheningan begitu pekat. Hanya diisi oleh detak jantungnya sendiri yang berdegup dengan ritme perang. Ia bukan lagi Alina yang menangis di kamar gelap. Ia adalah seorang penyintas yang sedang menuju ke sarang musuh, dipersenjatai dengan kebenaran yang pahit dan bukti kepemilikan yang tersimpan rapi di dalam tasnya. Gerbang hitam nan megah dari The Grand Paragon Residence terbuka tanpa suara, seolah menyambutnya ke dalam dunia yang tak pernah ia kenal. Menara kembar dari kaca dan baja menjulang angkuh, memantulkan langit kelabu Jakarta. Kemewahan yang terpancar dari setiap sudutnya terasa dingin dan mengintimidasi. Ini adalah dunia yang dibangun Bagas di belakang punggungnya. Sebuah istana kebohongan yang megah. Rasa mual menjalari perutnya. Berapa banyak kebohongan lain yang telah mendanai gaya hidup ini? Mengikuti petunjuk arah menuju parkir bawah tanah, mobilnya menuruni tanjakan yang landai. Udara seketika berubah menjadi lebih sejuk dan berbau beton. Lampu-lampu neon berdengung monoton, memantulkan cahaya pada deretan mobil mewah yang berjejer seperti tentara yang siaga. Mercedes, BMW, Porsche, semuanya berkilau tanpa celah. Di tengah lautan kemewahan modern ini, mungkinkah Bima, sang satria tua, benar-benar ada? Sebersit keraguan sempat terlintas. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika semua ini hanyalah paranoia yang lahir dari hati yang hancur? Ia melajukan mobilnya dengan pelan, menyusuri lorong demi lorong di level P1. Matanya memindai dengan tajam, mencari siluet yang begitu akrab. Warna biru malam yang selalu menenangkannya. Lorong pertama, kosong. Lorong kedua, hanya sedan-sedan Eropa. Jantungnya mulai berdebar tak menentu. Ia melanjutkan ke level P2, lebih dalam, lebih sunyi. Hanya decit ban mobilnya yang memecah keheningan. Ia merasa seperti seorang penyelam yang mencari harta karun karam di kedalaman laut yang gelap. Lalu, di sebuah sudut di bawah pilar beton yang kokoh, di sebuah petak parkir bertanda, reserved, ia menemukannya. Waktu berhenti. Udara seolah tersedot keluar dari paru-parunya. Di sana, di bawah cahaya lampu neon yang dingin, Bima berdiri dengan gagah. Warna birunya yang dalam tampak kontras dengan lantai beton yang pucat. Seseorang telah merawatnya dengan sangat baik. Bodinya berkilau, setiap lekuknya memantulkan cahaya. Bemper kromnya bersinar seperti cermin. Mobil itu tidak tampak seperti rongsokan. Ia tampak seperti sebuah mahakarya yang dihargai, sebuah piala yang dipamerkan. Tapi bukan olehnya. Rasa sakit yang begitu tajam dan menusuk menghantam Alina, membuatnya terkesiap. Rasa sakit itu menghantam Alina seperti gelombang pasang, begitu tajam dan brutal hingga napasnya tercekat.
Ia menyandarkan tubuhnya pada pilar beton yang dingin dan kasar. Kakinya terasa seperti jeli. Nyaris tak mampu menopang berat badannya yang kini terasa syarat dengan beban pengkhianatan. Di seberang sana, di bawah sorot lampu neon yang kejam, Bagas dan Ranti berdiri mematung. Wajah Bagas adalah sebuah kanvas pucat yang dilukis dengan horor murni. Sementara Ranti menatap Alina dengan campuran kebingungan dan amarah seorang ratu yang pestanya diganggu. Seharusnya Alina berteriak, melabrak, menciptakan keributan yang akan menggema di seluruh penjuru gedung mewah itu. Sebagian dari dirinya ingin berlari ke sana, menarik rambut Ranti, dan menampar wajah Bagas hingga kebohongan di matanya luntur. Namun, tubuhnya menolak untuk bergerak. Sebuah keheningan aneh turun menyelimutinya. Meredam raungan amarah di dalam hatinya menjadi dengungan yang dingin dan menusuk. Matanya terpaku pada Bima. Mobil itu berdiri di sana, bisu dan agung, menjadi pusat dari drama menyedihkan ini. Dalam keterkejutannya, pikirannya melakukan sesuatu yang tak terduga. Alih-alih fokus pada pasangan selingkuh di depannya, ia justru terlempar ke lorong waktu, kembali ke sebuah sore yang basah kuyup bertahun-tahun yang lalu. Ia berumur 16 tahun, duduk di kursi penumpang Bima. Di luar, hujan deras mengguyur kota. Ayahnya baru saja selesai mengajarinya cara mengganti busi. Tangan mereka berdua berlumuran oli, dan aroma bensin samar-samar tercium di dalam kabin. Ayahnya tidak menyalakan mesin. Mereka hanya duduk di sana, mendengarkan irama hujan yang menenangkan di atap mobil. Ayah sudah tua, Lin, kata ayahnya tiba-tiba. Suaranya serak namun lembut. Suatu saat nanti, ayah tidak akan ada lagi di sini untuk menjagamu dan mobil ini. Alina muda merasakan sejumput ketakutan. Ayah jangan bicara begitu. Ayahnya tersenyum, senyum yang selalu menenangkan hatinya. Ia menepuk dashboard mobil dengan telapak tangannya yang kapalan. Mobil ini bukan sekadar besi. Nak, ini adalah teman seperjuangan ayah. Dan kelak, ia akan menjadi pelindungmu. Ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Suaranya berbisik seolah berbagi rahasia terbesar di dunia. Jaga mobil ini baik-baik. Ada lebih dari sekadar mesin di dalamnya. Ingatan itu begitu jelas, begitu nyata, hingga Alina bisa merasakan kembali aroma oli dan mendengar suara hujan di atap mobil. Ada lebih dari sekadar mesin di dalamnya. Apa maksud ayahnya? Kemudian, ingatan lain menyusul, seperti kepingan puzzle yang menemukan tempatnya. Beberapa minggu setelah percakapan itu, ayahnya mengajaknya ke garasi lagi. Dengan obeng dan beberapa alat, ayahnya menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ia membuka laci dashboard, lalu menekan sebuah panel kayu kecil di dinding bagian dalamnya. Terdengar bunyi klik pelan, dan sebuah kompartemen tersembunyi berukuran tipis terbuka di bawahnya, terkamuflase dengan sempurna. Voila! Seru ayahnya dengan bangga. Tempat paling aman di dunia. Tidak akan ada yang tahu ini ada di sini. Di dalam kompartemen itu, terbungkus plastik kedap air, ada beberapa benda. Ayahnya mengeluarkannya satu persatu. Ini, katanya sambil mengangkat sebuah amplop tebal, adalah sertifikat asli rumah kita. Ayah sengaja menaruhnya atas namamu. Rumah ini adalah warisanmu, milikmu sepenuhnya. Jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu. Lalu, ia mengeluarkan sebuah kantong bludru kecil yang terasa berat. Dan ini, untuk berjaga-jaga. Beberapa keping emas. Jika keadaan darurat, ini bisa menjadi penyelamatmu. Napas Alina tercekat di tenggorokannya, menariknya kembali ke masa kini, ke basement yang dingin dan pengap. Sertifikat rumah. Atas namanya. Emas. Untuk keadaan darurat. Dan semua itu masih ada di sana. Di dalam mobil itu. Di dalam Bima. Sebuah kesadaran yang dahsyat, seperti sambaran petir, menghantam Alina. Ia menatap dari Bima ke wajah Bagas yang masih pucat. Lalu ke Ranti yang tampak tidak sabar. Mereka tidak tahu. Tentu saja mereka tidak tahu. Bagi mereka, mobil itu hanyalah mainan. Sebuah simbol status, hadiah mewah yang diberikan dari seorang pria hidung belang kepada simpanannya. Bagi Bagas, itu adalah mobil rongsok
yang akhirnya berhasil ia singkirkan. Dia tidak tahu bahwa rongsokan itu adalah sebuah brankas berjalan. Dia tidak tahu bahwa di dalam mobil yang ia berikan dengan begitu sombongnya, tersimpan sebuah bom waktu. Sebuah dokumen yang membuktikan bahwa rumah yang mereka tinggali, rumah yang menjadi dasar dari semua kenyamanan hidupnya, bukanlah miliknya. Rumah itu milik Alina. Sepenuhnya. Bagas, dalam kebodohan dan arogansinya, tidak hanya memberikan mobil. Dia telah memberikan kunci dari kerajaannya. Dia telah menyerahkan senjata pemusnah massal langsung ke tangan musuhnya. Gelombang pusing akibat syok tadi kini surut, digantikan oleh gelombang kekuatan yang dingin dan membara. Rasa sakit di hatinya belum hilang, tetapi kini dilapisi oleh baja. Ia bukan lagi korban yang malang. Ia adalah pemilik aset. Ia adalah pemegang kendali. Papan catur telah dibalik. Ia menatap Bagas sekali lagi. Pria itu, yang beberapa menit lalu tampak begitu berkuasa dan licik, kini terlihat begitu kecil dan menyedihkan di matanya. Ia sedang berpesta pora di atas kapal yang bahkan tidak ia sadari sedang tenggelam, dan Alina memegang sekoci satu-satunya. Rencana baru yang jauh lebih cerdas dan mematikan mulai terbentuk di benaknya. Melabrak mereka di sini hanya akan memberikan kepuasan sesaat. Itu akan menjadi drama yang berantakan dan tidak efektif. Ia akan memainkan permainan ini dengan aturan yang berbeda. Aturan ayahnya. Cerdas, tenang, dan selangkah lebih maju. Ia tidak akan mengambil mobilnya malam ini. Ia akan membiarkannya di sini, di tangan mereka, untuk sementara waktu. Biarkan mereka menikmati kemenangan semu mereka. Biarkan Bagas merasa aman dalam kebohongannya. Karena saat ia bergerak, ia tidak hanya akan mengambil kembali mobilnya. Ia akan mengambil kembali segalanya. Rumahnya, hidupnya, harga dirinya. Tanpa sepatah kata pun, Alina berbalik. Gerakannya mantap dan penuh tujuan. Ia berjalan kembali ke mobilnya. Setiap langkah terasa lebih kokoh dari sebelumnya. Ia bisa merasakan tatapan bingung Ranti dan tatapan ngeri Bagas di punggungnya. Tapi ia tidak menoleh. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan dengan tenang memutar kemudi. Saat mobilnya bergerak maju melewati mereka, ia melirik sekilas. Bagas masih membeku, menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Alina tidak memberinya senyuman kemenangan. Ia tidak memberinya tatapan penuh kebencian. Ia tidak memberinya apa-apa. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke jalan keluar, menuju pertempuran yang ia tahu akan ia menangkan. Ia meninggalkan basement yang dingin itu, meninggalkan Bagas dan selingkuhannya bersama harta karun yang tidak mereka ketahui. Harta karun di dalam mobil rongsok. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda dari perjalanan pergi. Jika sebelumnya Alina diselimuti kabut kesedihan dan amarah buta, kini ia mengemudi dengan ketenangan yang dingin dan menakutkan. Lampu-lampu kota yang berkelip di luar jendela tidak lagi tampak buram. Sebaliknya, semuanya terlihat begitu jernih dan tajam, seolah pengkhianatan Bagas telah menyingkap selubung ilusi dari matanya. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai seorang istri yang naif, melainkan sebagai seorang jenderal yang sedang merancang strategi perang. Hatinya yang hancur telah ditempa ulang di dalam api kenyataan, berubah dari porselen yang rapuh menjadi baja yang keras. Setibanya di rumah, keheningan menyambutnya seperti tamparan. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta kini terasa asing dan tercemar. Setiap sudutnya seolah berbisik tentang kebohongan Bagas. Foto pernikahan mereka yang terpajang di ruang tamu tampak seperti sebuah lelucon yang kejam. Tanpa ragu, Alina mengambil bingkai foto itu, membukanya, mengeluarkan fotonya, dan merobek gambar Bagas menjadi kepingan-kepingan kecil sebelum membuangnya ke tempat sampah. Ini adalah langkah pertamanya. Deklarasi perang tanpa suara. Ia tidak membuang waktu untuk meratap. Kesedihan adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki saat ini. Ia berjalan lurus ke ruang kerja ayahnya yang sudah jarang ia masuki. Udara di dalamnya berbau buku-buku tua dan kenangan. Di laci meja kayu jati yang kokoh, ia menemukan apa yang ia cari, sebuah kotak kartu nama tua. Jari-jarinya yang sedikit gemetar menelusuri kartu-kartu itu hingga berhenti pada sebuah nama, Tirtayasa Rekan, kantor hukum.
pengacara kepercayaan ayahnya. Dengan napas yang mantap, ia menekan nomor itu. Suara di seberang telepon terdengar tua dan berwibawa. "Selamat malam, dengan Pak Tirtayasa." Sapa suara itu. "Selamat malam, Pak Tirta. Ini saya, Alina, putri almarhum Pak Wijoyo," kata Alina. Suaranya terdengar lebih kuat dari yang ia duga. Ada jeda sejenak. Lalu suara itu melembut. "Alina? Ya Tuhan. Nak, bagaimana kabarmu? Sudah lama sekali." "Kabar saya tidak baik, Pak. Itulah kenapa saya menelepon." Tanpa basa-basi, Alina menceritakan semuanya. Ia menjelaskan status mobil itu sebagai aset warisan atas namanya. Bagaimana Bagas mengambilnya tanpa izin dan memberikannya kepada wanita lain dengan dalih menjualnya untuk sang ibu. Ia menggunakan istilah yang telah ia pikirkan matang-matang. Penggelapan aset warisan oleh suami. Pak Tirtayasa mendengarkan dengan saksama. Keheningan di ujung telepon terasa berat. "Ini serius, Alina. Sangat serius," katanya akhirnya. Nada bicaranya kembali menjadi profesional. "Apa yang dilakukan suamimu bukan hanya tidak etis, tapi juga melanggar hukum. Langkah pertamamu sudah benar dengan menghubungiku. Langkah kedua, kita perlu membuat laporan polisi. Ini akan menjadi dasar hukum kita untuk mengambil kembali asetmu dan menuntutnya." Mengikuti arahan Pak Tirtayasa, Alina segera membuat laporan polisi secara daring. Ia melampirkan salinan BPKB dan surat warisan. Setiap kata yang ia ketik terasa seperti pukulan palu hakim. Setelah laporan terkirim dan nomor registrasi ia dapatkan, ia merasa secuil beban di pundaknya terangkat. Roda keadilan telah mulai berputar. Langkah berikutnya adalah yang paling personal. Ia naik ke lantai 2, menuju kamar tidur yang telah menjadi saksi bisu pernikahannya. Aroma parfum Bagas masih samar-samar tertinggal di udara. Dengan gerakan yang mekanis dan tanpa emosi, ia membuka lemari pakaian. Ia menarik keluar semua kemeja Bagas, celana-celananya, jas-jasnya, dan melemparkannya ke atas tempat tidur. Ia mengumpulkan sepatu-sepatunya dari rak, jam tangannya dari meja nakas, semua gadget dan barang-barang pribadinya. Ia memasukkan semuanya ke dalam beberapa koper besar dan beberapa kotak kardus. Setiap helai pakaian yang ia lipat terasa seperti ia sedang melipat dan mengubur kenangan. Tawa mereka di kamar ini, percakapan larut malam, janji-janji yang kini terdengar hampa, semuanya ia kemas rapat-rapat, siap untuk dibuang dari hidupnya. Ini bukan sekadar mengemasi barang, ini adalah ritual pembersihan. Ia mengusir hantu Bagas dari ruang pribadinya. Setelah semua barang Bagas terkumpul di dekat pintu depan, Alina duduk di sofa. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah bagian tersulit dari rencananya. Bagian di mana ia harus menjadi aktris. Ia mengambil ponselnya, mencari kontak ibu mertua, dan menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol panggil. Dering kedua, telepon diangkat. "Halo, Lin? Tumben malam-malam telepon." Alina segera mengubah suaranya menjadi panik dan gemetar. "Ibu, gawat, Bu. Bagas dalam masalah besar." "Masalah apa?" "Kamu jangan bikin ibu takut," balas ibu mertuanya. Nada suaranya langsung meninggi. "Mobil warisan ayahku, Bu. Bagas bilang dia jual untuk renovasi dapur ibu, kan? Ternyata dia ditipu, Bu. Orang yang beli itu ternyata bagian dari sindikat penadah barang curian. Sekarang polisi melacak mobil itu, dan mereka akan segera menemukan Bagas." Alina menyampaikan kebohongan itu dengan begitu meyakinkan, lengkap dengan isak tangis palsu. Keheningan total di seberang sana, lalu disusul suara napas yang panik. "Apa? Polisi? Ya Tuhan, bagaimana bisa?" "Aku juga tidak tahu, Bu. Polisi bilang, kalau harga jualnya tidak wajar, Bagas bisa dituduh bersekongkol dengan mereka. Mereka akan segera memeriksa rekening Bagas." Alina menekan lebih dalam. "Bu, tolong aku. Polisi pasti akan bertanya pada ibu juga. Ibu terima berapa dari Bagas? Tolong, Bu, katakan yang sejujurnya. Ini demi menyelamatkan Bagas."
Di bawah tekanan dan ketakutan akan polisi, ibu mertuanya tidak lagi berpikir jernih. Niatnya hanya satu, menyelamatkan putra kesayangannya. Ibu, ibu hanya terima 15 juta. Nak, serunya dengan suara melengking. Bagas bilang sisanya untuk bayar utang-utangnya yang lain. Ibu bersumpah. Hanya itu. Ingo. Alina nyaris tersenyum, tetapi ia menahannya. Ia terus memainkan perannya. Apa? Hanya 15 juta? Bu, harga mobil itu ratusan juta. Kita dalam masalah besar. Setelah beberapa saat menenangkan ibu mertuanya yang histeris dengan janji-janji kosong bahwa ia akan mencari cara, Alina menutup telepon. Ia menatap layar ponselnya. Panggilan itu telah ia rekam, sesuai saran Pak Tirtayasa. Bukti terakhir telah ia kantongi. Pengakuan dari Ibu Bagas sendiri. Alibi renovasi dapur telah hancur berkeping-keping. Ia bersandar di sofa, merasakan kelelahan yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Rumah itu kini sunyi. Koper-koper di dekat pintu berdiri seperti nisan dari sebuah pernikahan yang telah mati. Ia telah menyiapkan semua amunisinya. Papan catur telah ia atur. Malam ini, ia membiarkan raja musuh tidur nyenyak dalam kebohongannya. Karena besok, ia akan datang untuk melakukan skakmat. Pagi menjelang dengan langit yang cerah. Sebuah kontras yang ironis dengan badai yang akan segera pecah. Alina tidak tidur semalaman. Namun ia tidak merasa lelah. Adrenalin dan tekad yang dingin telah menjadi bahan bakarnya. Ia mandi, mengenakan setelan blazer berwarna krem yang rapi dan tegas, pakaian perangnya, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang balas menatapnya bukan lagi Alina yang rapuh. Matanya menyiratkan keteguhan baja. Ia bertemu dengan Pak Tirtayasa di lobi The Grand Paragon Residence tepat pukul 10 pagi. Pengacara tua itu datang bersama seorang asisten muda yang membawa sebuah tas kerja tebal. Wajah Pak Tirtayasa yang biasanya ramah kini tampak serius dan tajam. Semua sudah siap, nak? Tanyanya. Alina mengangguk. Saya lahir untuk hari ini, Pak. Sesuai prosedur, mereka mendatangi pos keamanan utama. Dengan menunjukkan laporan polisi dan surat kuasa dari Alina sebagai pemilik aset yang sah, Pak Tirtayasa meminta 2 orang petugas keamanan untuk mendampingi mereka sebagai saksi. Awalnya manajer gedung tampak ragu, namun kekuatan hukum dari dokumen-dokumen itu tidak dapat dibantah. Keempatnya, Alina, Pak Tirtayasa, asistennya, dan 2 petugas berseragam, berjalan menuju lift VVIP, menciptakan pemandangan yang menarik perhatian beberapa penghuni lain. Perjalanan di dalam lift terasa menegangkan. Alina bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, namun tangannya tetap stabil. Ia tidak gemetar. Pak Tirtayasa menatapnya dengan sorot mata yang menyiratkan kekaguman. Ayahmu akan sangat bangga padamu hari ini, bisiknya pelan. Kata-kata itu memberikan Alina kekuatan terakhir yang ia butuhkan. Ding! Lift berhenti di lantai 27. Pintu terbuka ke sebuah koridor pribadi yang mewah. Hanya ada satu pintu mahoni besar di ujungnya. Unit penthouse. Inilah sarang ular itu. Alina berjalan di depan. Langkahnya mantap di atas lantai marmer yang dingin. Ia berhenti tepat di depan pintu dan menarik napas dalam-dalam sebelum menekan bel. Terdengar suara tawa dari dalam, diikuti oleh langkah kaki yang mendekat. Pintu terbuka. Ranti berdiri di sana, mengenakan jubah tidur sutra berwarna merah marun yang tipis. Rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya masih menyiratkan kantuk yang manja. Ia tampak terkejut melihat rombongan tak diundang di depan pintunya. Matanya menyapu dari petugas keamanan ke Pak Tirtayasa, lalu berhenti pada Alina. Senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi jengkel. Mau apa kamu di sini? Desisnya, nadanya arogan. Sebelum Alina bisa menjawab, suara Bagas terdengar dari dalam. Siapa, sayang? Bagas muncul di belakang Ranti, bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek. Ia sedang memegang cangkir kopi. Saat matanya melihat Alina, kemudian Pak Tirtayasa, dan akhirnya petugas keamanan, cangkir itu terlepas dari genggamannya. Praaang. Cangkir itu hancur berkeping-keping di lantai marmer.
Kopi panasnya menyebar seperti noda darah yang gelap. Pemandangan itu begitu simbolis. Sama seperti pernikahan mereka. Sama seperti hidup Bagas yang sebentar lagi akan hancur berantakan. "Alina!" bisik Bagas. Wajahnya kehilangan semua warna. Alina menatap lurus melewati Ranti. Matanya terkunci pada Bagas. "Aku datang untuk mengambil kembali mobil ayahku, Bagas," katanya. Suaranya tenang namun mematikan. Bagas tergagap, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Mobil apa? Mobil itu sudah kujual. Ini bukan urusanmu lagi." Ia melirik Ranti, seolah mencari dukungan, tetapi wanita itu hanya menatapnya dengan curiga. "Oh, ya." Alina mengangkat alisnya. "Dijual ke siapa?" "Kepadanya." Ia mengedikkan dagunya ke arah Ranti. Karena menurut catatan kepolisian, tidak ada transaksi penjualan yang sah atas mobil dengan nomor polisi ini. Yang ada hanyalah laporan penggelapan aset warisan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Pak Tirtayasa melangkah maju. "Selamat pagi, Bapak Bagas. Saya Tirtayasa, kuasa hukum dari klien saya, Ibu Alina Wijoyo," katanya dengan suara yang berwibawa. "Kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa mobil klasik Bima bernomor polisi B1975AY adalah milik sah klien saya, diwariskan secara hukum oleh almarhum ayahnya." Asistennya membuka tas kerja dan menyerahkan sebuah map kepada Pak Tirtayasa. "Ini adalah salinan BPKB asli atas nama Alina Wijoyo. Dan ini," ia mengangkat selembar kertas lain, "adalah nomor laporan polisi yang kami buat tadi malam atas tuduhan penggelapan." Wajah Ranti berubah dari jengkel menjadi pucat. "Penggelapan? Mas, apa maksudnya ini? Kamu bilang mobil ini hadiah untukku." Bagas panik. Ia menatap Alina dengan putus asa. "Lin, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Di rumah." Alina tertawa. Suara tawa yang dingin dan tanpa humor. "Di rumah? Rumah yang mana, Bagas? Rumah yang sertifikatnya ada di dalam mobil yang kamu berikan pada wanita ini." Itulah pukulan telaknya. Mata Bagas membelalak ngeri. Ia akhirnya sadar. Bukan hanya mobil yang ia pertaruhkan. Ranti, yang otaknya cepat bekerja, langsung memahami situasinya. Ia bukan wanita bodoh. Ia sadar telah diberi hadiah yang bermasalah, dan kini terseret dalam drama hukum yang rumit. Amarahnya kini beralih sepenuhnya pada Bagas. "Jadi kamu memberiku barang curian?" pekiknya, mendorong bahu Bagas dengan keras. "Kamu mau membuatku masuk penjara?" "Ini bukan barang curian. Ini salah paham." Bagas mencoba menenangkan Ranti, tetapi sudah terlambat. Alina mengabaikan pertengkaran mereka. "Saya tidak punya banyak waktu. Saya hanya butuh satu hal. Kunci mobil ayah saya. Sekarang." Petugas keamanan melangkah maju, postur mereka yang tegap membuat Bagas semakin terintimidasi. "Sebaiknya Bapak bekerja sama," kata salah satu petugas dengan suara datar. Terdorong ke sudut, dikhianati oleh kekasihnya, dan dihadapkan pada kekuatan hukum, Bagas akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke meja kecil di dekat pintu, mengambil gantungan kunci, dan melemparkannya ke lantai di depan Alina. Alina tidak membungkuk untuk mengambilnya. Ia menatap kunci itu, lalu kembali menatap Bagas dengan dingin. "Ambilkan untukku," perintahnya. Dengan harga diri yang hancur berkeping-keping, di hadapan istri yang telah ia hianati, selingkuhan yang marah, pengacara, dan petugas keamanan, Bagas membungkuk dan memungut kunci itu. Ia berjalan mendekat dan menyerahkannya ke tangan Alina. Kontak fisik mereka terasa seperti sengatan listrik. Alina menerima kunci itu. Rasanya begitu pas di genggamannya. Ia merasa seolah sebagian dari jiwanya yang hilang telah kembali. "Satu hal lagi," kata Alina. Suaranya pelan. "Kopermu sudah siap di depan pintu. Jangan pernah kembali ke rumahku lagi." Ia berbalik, diikuti oleh timnya, meninggalkan Bagas dan Ranti yang membeku di tengah runtuhan apartemen mewah dan kebohongan mereka. Pintu lift tertutup, memantulkan bayangan Alina yang berdiri tegak.
Ia telah menang dalam pertempuran ini. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri perang. Perjalanan turun di dalam lift terasa kontras dengan perjalanan naik. Ketegangan telah menguap, digantikan oleh keheningan yang khusyuk dan penuh kemenangan. Alina berdiri tegak, merasakan berat kunci mobil di telapak tangannya. Itu bukan sekadar logam dingin. Itu adalah simbol dari hidupnya yang telah ia rebut kembali. Pak Tirtayasa berdiri di sampingnya. Senyum tipis penuh kebanggaan terukir di wajah tuanya. Bahkan para petugas keamanan yang tadi tegap dan kaku kini tampak sedikit lebih rileks. Seolah mereka baru saja menyaksikan episode terakhir dari sebuah drama yang memuaskan. Pintu lift terbuka di lantai parkir basement. Udara yang dingin dan lembab menyambut mereka. Alina memimpin jalan. Langkah kakinya menggema di keheningan, menuju sudut di mana Bima menunggunya. Dari kejauhan, mobil itu tampak seperti permata biru yang terlupakan. Semakin dekat ia melangkah, semakin kuat detak jantungnya. Ini adalah momennya. Momen penebusan. Ia berhenti di samping pintu pengemudi. Tangannya terulur untuk menyentuh cat birunya yang dingin dan halus. Sebuah getaran emosional menjalari lengannya. Ia seolah bisa merasakan kehadiran ayahnya di sana, tersenyum padanya. Ia telah menepati janjinya. Ia telah menjaga Bima. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memasukkan kunci ke lubang kunci. Terdengar bunyi klik yang begitu familiar. Suara termanis yang pernah ia dengar. Ia membuka pintu. Aroma khas dari interior Bima, campuran kulit tua, sedikit bau bensin, dan kenangan, menyeruak menyambutnya pulang. Ia duduk di kursi pengemudi. Rasanya begitu pas, begitu benar. Ia mencengkeram kemudi kayu yang sudah sedikit aus karena genggaman tangan ayahnya selama bertahun-tahun. Selama beberapa detik, ia hanya duduk di sana, memejamkan mata dan bernapas dalam-dalam. Alina! Suara lembut Pak Tirtayasa menyadarkannya. Alina membuka matanya. Ada satu hal lagi yang harus saya pastikan, Pak. Di hadapan Pak Tirtayasa dan para saksi, Alina membuka laci dashboard. Ia meraba dinding bagian dalam, menemukan panel kayu rahasia itu, dan menekannya. Dengan bunyi klik yang nyaris tak terdengar, kompartemen tersembunyi itu terbuka. Wajah Pak Tirtayasa menunjukkan keterkejutan. Tangan Alina masuk dan mengeluarkan sebuah amplop tebal yang terbungkus plastik dan kantong beludru kecil. Ia membukanya di atas kursi penumpang. Di dalamnya, berkilauan di bawah cahaya neon, adalah sertifikat rumah atas namanya dan beberapa keping emas kecil. Harta karun itu nyata. Pelindungnya aman. Luar biasa, gumam Pak Tirtayasa. Menggelengkan kepalanya tak percaya. Ayahmu benar-benar orang yang berpikir jauh ke depan. Alina mengamankan kembali surat-surat dan emas itu ke dalam tas tangannya. Kini, ia memiliki segalanya. Mobilnya, rumahnya, dan masa depannya. Saat ia hendak menyalakan mesin, matanya tanpa sengaja melirik ke arah lobi lift VVIP di kejauhan. Pintu lift terbuka, dan Bagas keluar, diikuti oleh Ranti yang tampak murka. Mereka tidak melihat Alina. Mereka terlalu sibuk dengan pertengkaran sengit mereka. Alina bisa melihat Ranti berteriak, menunjuk-nunjuk wajah Bagas dengan marah sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi dengan langkah cepat, meninggalkannya sendirian. Bagas tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri di sana, di bawah cahaya lobi yang terang, tampak begitu kecil dan kalah. Bahunya merosot, kepalanya tertunduk. Pria yang tadi pagi menjadi raja di istananya kini tampak seperti pengemis yang diusir dari gerbang. Ia telah kehilangan segalanya dalam sekejap. Kekasihnya, rumahnya, dan harga dirinya. Alina tidak merasakan kebencian lagi saat melihatnya. Hanya kehampaan. Ia hanyalah orang asing sekarang. Alina memalingkan wajahnya. Pria itu bukan lagi urusannya. Ia memasukkan kunci ke lubang starter dan memutarnya. From. Mesin Bima langsung menyala dengan deru yang halus dan kuat. Seolah ia juga merasakan kelegaan. Suara itu adalah musik terindah bagi Alina. Sebuah simfoni kebebasan. Ia menyalakan lampu depan, menyorot jalan keluar dari basement yang gelap itu. Dengan senyum tipis yang tulus untuk pertama kalinya dalam beberapa hari,
Ia mengangguk pada Pak Tirtayasa dan para petugas. Terima kasih atas semuanya. Ia memasukkan gigi, dan dengan perlahan, Bima bergerak maju. Ia mengemudikan mobilnya menyusuri lorong-lorong beton, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya. Ia menaiki tanjakan keluar, dan cahaya matahari yang terang benderang menyambutnya di ujung jalan. Saat Bima keluar dari kegelapan menuju jalanan Jakarta yang ramai, Alina merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Tetapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan. Air mata pembebasan. Ia menyalakan radio. Sebuah lagu ceria mengalun mengisi kabin. Ia membuka jendela, membiarkan angin meniup rambutnya. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia memiliki dirinya sendiri, kenangan ayahnya, dan sang pelindung yang akan membawanya maju. Sambil menyetir di bawah langit biru yang tak berujung, Alina tahu satu hal dengan pasti, garasi di rumahnya tidak akan pernah terasa kosong lagi. Karena sekarang, ia telah pulang.